Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan debugging pada Java project yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa lihat kita sudah memiliki sebuah project dengan nama Hello Calculator, kemudian kita mempunyai sebuah file .java, calculator.java, dengan nama kelas kalkulator. Nah, di sini saya ingin melakukan debugging, yaitu mencari kesalahan yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk memberhentikan proses pada sebuah statement yang ada di source code kita, kita cukup meletakkan yang kita sebut dengan breakpoint. Jadi proses akan berhenti pada breakpoint yang kita sudah tentukan. Misalnya saya ingin berhenti pada breakpoint line 12, maka nanti proses akan berhenti pada line 12 ini. Nah, bagaimana untuk memulai proses debugging atau sesi debugging? Kita bisa klik debug kalkulator ini, gitu ya. Misalnya kita klik debug kalkulator. Maaf, saya stop dulu. Kita pilih klik debug kalkulator. Nah, di sini kita juga nanti bisa berpindah ke perspektif debug seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lakukan sesi debugging. Di sini ada beberapa tombol eh, debugging seperti resume, suspend, terminate, disconnect, step into, step over, sama step return. Kemudian di sini ada view variables untuk melihat variabel yang aktif di scope sebuah metode tertentu. Kemudian breakpoint yang aktif. Saat ini ada satu breakpoint. Kemudian expression kalau kita ingin mencari ini ditambahkan manual ya. Ingin mencari ekspresi tertentu atau variabel tertentu kita tulis agar kita bisa mengetahui value-nya apa. Oke, sekarang saya masukkan sebuah input, misalnya 4. Nah, kita lihat di sini prosesnya berhenti di line 12 sesuai dengan breakpoint yang sudah saya pasang. Di sini saya lihat belum ada variabel operan 2 karena operan E karena belum masuk. Ekspresinya juga belum ada, masih error during the evaluation, berarti kita belum melewati line 12 ini masih mau masuk gitu ya. Nah, di sini ada step into sama step over. Step over berarti kita berpindah dari satu statement ke statement selanjutnya. Saya step over saja seperti ini. Nah, kita lihat di sini operan E pada view expression yang awalnya belum berisi sekarang sudah ada nilainya 4 operan E. Kemudian untuk variabel, nah di sini muncul operan E 4 juga. Nah, terus saya lanjutkan step over. Di sini operan B akan menunggu inputan. Nah, masuk operan B 6, expressionnya operan B juga terisi 6. Nah, sekarang ada yang namanya step into. Nah, ini kalau saya step over langsung, maka saya akan berpindah ke line 17. Tetapi kalau saya ingin masuk ke dalam fungsi add ini, kebetulan saya ada di line 15 dan saya ingin masuk ke fungsi add, maka saya bisa pakai step into. Nah, di sini saya masuk ke line 26. Nah, di line 26 kalau kita lihat ekspresinya operan E sama operan B tidak aktif karena tadi skopnya operan E dan operan B ada di fungsi main, tapi di fungsi add tidak ada operan E sama operan B, yang ada A sama B. Kita lihat di sini ada A dan B, ini nilainya 4 dan 6 masing-masing. Nah, dari sini kita bisa step over. Kalau step over kita akan pindah ke line 28. Kalau kita step out, step return, maka kita akan kembali ke line 15 di mana tadi kita masuk. Ya, jadi kita step out saja. Nah, jadi step return ini kita kembali ke fungsi yang memanggil ke line di mana kita tadi masuk sebelumnya. Kemudian kita step over. Nah, ini di sini nilai resultnya terlihat nilai 10. Kemudian kita cetak seperti ini. Nah, ini berjalan kembali lagi. Nah, kalau kita sudah selesai sesi aktivitas debuggingnya, kita bisa stop atau terminate. Seperti itu. Nah, sehingga bisa saya simpulkan di sini bahwa dalam melakukan debugging, kita bisa meletakkan satu breakpoint atau lebih dari satu breakpoint. Misalnya saya juga bisa meletakkan breakpoint di tempat lain seperti ini, maka ketika saya jalankan fungsi debugnya seperti ini,
Kemudian saya masukkan inputannya. Terus saya mau langsung tidak baris per baris tapi langsung itu bisa pakai resume, maka dia akan berpindah. Meminta lagi. Dia akan berpindah langsung ke breakpoint selanjutnya tanpa step by step atau menggunakan fungsi step over. Nah, jadi kalau kita punya lebih dari satu breakpoint, kita mau loncat langsung ke breakpoint selanjutnya, kita bisa menggunakan tombol resume. Seperti itu. Nah, selain itu, kita bisa memanfaatkan view-view yang ada seperti debug ini. Kita bisa lihat proses yang berjalan, ada berapa thread gitu ya, dan sekarang berhenti di line berapa gitu ya. Suspended di line berapa, kemudian ini prosesnya yang mana, kemudian di jendela atau view variabel kita bisa tahu nama-nama variabel yang sedang aktif pada scope fungsi yang sedang berjalan atau metode yang sedang berjalan dan value-nya apa saja. Kemudian ini breakpoint-nya apa saja yang aktif, bisa dinonaktifkan agar nanti di skip saja. Kalau kita matikan di sini nanti tidak akan dilewati, maaf tidak akan disinggahi, jadi langsung terlewat. Untuk melihat variabel-variabel tertentu, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya saya mau nambah di sini result. Maka nanti dia akan memantau ketika ada variabel result yang sudah aktif. Nah, sini saya step over. Nah, result terisi. Baik, sekian untuk tutorial debugging Java Project di Eclipse IDE.